Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuyun Anggrini Ate, NIM 20 60 25 24, mahasiswa semester 1, program studi D2 Teologi di Sekolah Tinggi Gereja Kristen Sumba. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah keterampilan komputer atas nama dosen pengampu Jenita Febrianti Uli, SPD Kom MPD, dengan judul Pengolahan Informasi dan Data pada Zaman Dulu dan Dampak Teknologi Modern bagi Gereja dan Iman Kristen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi dari masa ke masa telah mengubah cara manusia menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi pada zaman dahulu. Proses pencatatan dilakukan secara manual melalui pahatan batu, tulisan tangan di daun lontar, atau gulungan perkamen. Semua proses berjalan lambat dan membutuhkan tenaga manusia yang besar. Namun, memasuki era digital dan revolusi dan teknologi modern, informasi dapat diolah dan disebarkan secara cepat melalui internet, media sosial, dan perangkat cerdas lainnya. Gereja sebagai komunitas iman turut mengalami dampak besar baik dalam pelayanan, pertumbuhan rohani jemaat, maupun praksis teologi. Oleh sebab itu penting untuk meninjau bagaimana pengolahan informasi di masa lampau dan bagaimana teknologi modern mempengaruhi gereja serta iman Kristen pada saat ini. Definisi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah proses perubahan, kemajuan, dan inovasi dalam penggunaan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia serta meningkatkan kualitas hidup. Teknologi berkembang dari alat-alat sederhana menuju digital yang kompleks seperti komputer, internet, kecerdasan buatan AI, dan robotik. Perkembangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan budaya, karena mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan berpikir atau membangun relasi yang baik bagi sesama. Contoh teknologi modern. Beberapa bentuk teknologi modern yang dominan saat ini ialah yang pertama, kecerdasan buatan AI digunakan untuk menganalisis data, membuat prediksi, memberikan rekomendasi, dan mengoptimalkan pelayanan. Yang kedua, robotik. Mesin otomatis yang dapat melakukan tugas manusia dalam industri kesehatan dan bahkan pelayanan sosial tertentu. Yang ketiga, media digital seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan ibadah rohani. Yang keempat, aplikasi Alkitab dan literatur digital. Misalnya aplikasi Alkitab, devotional, apps, bahan PA, digital, dan AI teknologi. Kita akan masuk dalam dampak positif dan negatif bagi gereja dan iman Kristen. Jadi dampak positif ialah mendukung misi dan penginjilan konten digital, memungkinkan Injil menjangkau tempat yang sulit ditembus secara fisik. Manajemen gereja lebih rapi, data jemaat, keuangan, jadwal kegiatan, dan arsip pelayanan tersusun dan dalam sistem digital. Jadi
Jadi dampak negatifnya ialah menurunnya kedalaman spiritualitas budaya instan, mengurangi disiplin seperti doa dan meditasi firman. Ancaman privasi dan penyalahgunaan data gereja dapat bocor. Pelayanan digital bisa berubah menjadi konten hiburan, popularitas bukan pertumbuhan iman. Kita akan masuk dalam tinjauan teologis yang pertama ayat Alkitab. Daniel 12 ayatnya yang keempat mendeskripsikan pengetahuan akan bertambah, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi adalah bagian dari dinamika zaman. Roma 12 ayatnya yang kedua menceritakan bagaimana kita bersikap kritis terhadap dunia, termasuk teknologi modern. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 menyatakan segala sesuatu termasuk teknologi yang digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amsal 4 ayat yang ke-23 bagaimana kita menjaga hati dalam era informasi yang penuh distraksi ini. Dua pandangan tokoh Kristen. John Stott menekankan bahwa gereja harus hadir di dunia modern sebagai saksi, bukan lari dari perubahan. Timothy Keller mengingatkan bahwa teknologi adalah anugerah umum dari Tuhan, tetapi bisa menjadi berhala jika disalahgunakan. C.S. Lewis menyatakan bahwa kemajuan teknologi tidak menjamin kemajuan moral, sehingga diperlukan integritas iman. Yang ketiga, refleksi teologis. Gereja dipanggil untuk menggunakan teknologi secara bijaksana dan berfokus pada penguatan iman, bukan hanya mengikuti tetapi harus digitalisasi. Pengolahan teknologi informasi baik dulu maupun sekarang harus diarahkan umat kepada kebenaran yang bersumber kepada firman Tuhan, bukan sekedar kenyamanan manusia. Kita akan masuk kesimpulan. Pengolahan informasi dan data pada zaman dulu dengan cara tradisional yang lambat dan terbatas, sedangkan teknologi modern memungkinkan informasi diolah dan disebarkan secara cepat dan luas. Dengan dasar teologis yang benar, gereja dapat menggunakan teknologi sebagai alat pelayanan dan misi tanpa kehilangan spiritualitas dan integritas iman. Oleh karena itu, teknologi hendaknya dipakai sebagai sarana untuk memuliakan nama Allah, memuliakan Tuhan, dan memperkuat tubuh Kristus. Jadi teknologi adalah alat yang harus digunakan, tetapi bisa juga menjadi alat yang berhala jika disalahgunakan dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesimpulan ini, mari setiap kita yang menggunakan teknologi baik dalam pelayanan maupun dalam dunia pekerjaan, mari kita menggunakan teknologi modern ini yang serba instan, yang serba cepat, atau dapat mempercepat seluruh informasi untuk kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan teknologi. Terima kasih. Shalom.